Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Orang mukmin baik lelaki maupun perempuan itu adalah sebagian mereka menjadi pelindung untuk yang sebagian dan menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari berbuat mungkar, mendirikan sholat dan membayarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini kelak akan diberikan oleh Allah rahmatnya. Sesungguhnya Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kita baca itu adalah surah Taubah ayat yang ke-71. Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang hormati, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, ibarat auto barangkit ke Jakarta kan banyak yang menunggu diobilin. Baso lainnya naik di jalan. Sebab naik di jalan kau menurut Nabi biasa ongkosnya bisa kurang daripada naik di terminal. Sebab kalau naik di terminal itu sekian lah untuk agen lah tuh. Tapi kalau naik di jalan itu boleh untuk supir. Jadi ibarat wak mengaji malam kini tuang-tuang banyak naik di jalan. Ya. Terutama kami kaum bapak. Abah-abah ada waktu nala masuk sesuai jo aturan atau barangke dan disusun di terminal. Anak tua harus barangke. Tuang-tuang banyak naik di jalan. Oh ndak ada naik di jalan yang gue ikut salah sampai beko ke tujuan. Kau nani ibu-ibu tu malah ya gak bilang nampak dembo. Amo menyangko banyak pediko sabo iru ebohnya entahlah tadi. Sudah semayang. Alhamdulillah. Jadi yang boleh ada kecurigaan agak kurang jamaah. Amba bawa tambah jamaah surang. Tu. Dari Padang Panjang. Kau tambah aja tu. Ya. Baiklah Pak Ibu sekalian. Kaji awak malam kini kalau dia gih judul mungkin judulnya Kakobeh. Itu judulnya. Jadi judulnya Kakobeh kulikai parangai kebiasaan kultur budaya. Itu agak tinggi ya pokoknya itu bahasanya. Di bahasa kampungnya mungkin Kakobeh lah. Anak nabo mengasih Kakobeh. Setiap manusia tu dilayakkan de Allah tu ada Kakobehnya surang-surang. Ada nampanangi.
Ada nan penggalak. Nah, ada nan senyum, ada nan pembudui. Nah, itu kan namanya kakobeh. Tapi nangka menjadi bahasan di awak malam kini, ko Bapak Ibu sekalian, ada kulikai atau kakobeh di suatu tampek, tiba di tampek lain, ganji yang nampak. Dan itu biasa dalam hidup. Di tampek itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi pembicaraan, tidak menjadi perhatian, tapi bila dibawa ke tampek lain, menjadi perhatian. Contoh, kau contoh dulu. Ambo yakin jika ambo bertanya, Bapak Ibu pasti jawabnya lah bisa. Itu, menurut pengetahuan Bapak Ibu, kita kasado Allahnya, kalau di dalam mengecek tekanan suara, manang kareh orang mengecek naik duit tepi pantai, jauh naik duit di tepi gunung. Tepi pantai. Sebab orang nan berumah di tepi pantai, nan sehari-hari selalu di tepi pantai, itu suaranya agak kareh karena harus mengalahkan bunyi ombak. Tapi kalau seandainya nan hidup tapi pantai nan mengareh tidak mengecek tadi karena dek semenjak dari ketek sampai sagaik-gaiknya hidupnya di situ, sehingga kebiasaan mengecek kareh itu lamanya tu jadinya. Tak bawa oleh renyo kama apai. Walaupun nyo singgah ke tampek kawannya di tepi gunung. Nah mengecek kareh ku tetap tak bawa renyo. Padahal setiba di tepi gunung bantu awak di Tanjung ko mungkin awak kau nyabi itu memang rangak tu mengecek, mungkin itu kecik awak. Tapi deknya nanti tinggal di pantai, mungkin di Padang, mungkin di Priaman, kok di Saman segala macam, deknya biasanya. Maka bagi awak nanti tinggal di Tanjung, kok tiba orang nan dari Padang, dari Priaman, dari Tanjung nan biasanya tinggal tapi pantai, karehnya mengecek, awak maklumi saja lah. Nah, sebaliknya jika awak nanti tinggal di Gunung Anggot, contohnya awak tinggal di Tanjung Anggot, payok ke Priaman, payok ke Padang. Keceknya kawat tu nanti tinggal di Padang. Itu dia bisi-bisi, aku mengeceknya kawat. Karena steknya. Itu namanya kulikai kakobeh. Tidak ada yang salah. Nan di tepi pantai tidak salah. Nan tinggal di gunung, tidak salah. Ada contoh celai adik ambo. Mungkin dia pernah mengaji kemari. Ustaz Joni Nasri. Nah mungkin pernah ngaji kemari mungkin. Nya kawan di Padaliman tu. Orang rumah beliau kan orang Pasir Pengarean. Jadi sekali lalunya mengecek kambo dah ceknya. Udah ada yang nyembuhkannya, dia tu itu sembuhkannya. Adunan aneh kejadian dah. Galak awak dia, tapi awak memakluminya. Tu. Mintu awak kata. Jadi waktu itu sudah semelu pukul 2 duduk berdua jenya. Hanya ke mesok di keluarnya rokok. Ala tiba rokok ke di bibirnya putar-putar. Kata putar ke bawah, putar ke bawah. Kira korek api tak basuh. Hanya majalan lah mendakik kawak. Keciknya dah. Jon, ada korek api yang aja kawak. Habisnya kawak, ada korek api yang. Dia kaya, selanglah ceknya. Artinya masuk sesaku sekali ceknya. Because sudah semayasa, hanya ada kayak korek api yang tadi dan salah ceknya. Kalau di Tanjung dicuba bantu itu ganjiannya. Kalau di Tanjung bantu itu kecik mintu ke menentu dia kerja piang. Acang mungkin itu ya weknya. Dia kerja piang. Acang. Tapi di Pasir Pengarean barang tu barang biasa. Ndak karih dengan. Memang itu budaya, itu kultur. Itu mangkok kakobeh tadi Mas Abu. Kulikai tadi. Nah, bagi awak nan hidup di bumi Allah ko, di awak luas masing-masing daerah tu ada kakobeh. Ganjil di satu daerah, biasa di daerah lain. Tersinggung orang di situ, biasa di situ. Nah, untuk itu ada dua yang kali perhatian. Yang pertama, awak harus seketik banyak mengenal budaya orang di situ.
Makanya bagi nangka pergi umroh, bagi nangka pergi haji, itu salah satu materi nangka disampaikan ke orang umroh, ke orang haji itu adalah pengenalan budaya orang Arab. Nah, orang Arab itu apa ibu kalau mengecek untuk kau cakap? Buat. Tapi ini biasa-biasa saja kau tumbuh di awal kecil-kecil lah. Ini suka juga putih jantung dan nganyong ngecek. Ini biasa saja. Nah, bagi awak nalah kenal budaya satu daerah, awak pelajari budaya tepi pantai. Seketika awak tiba di situ, nampak ada orang mengecek karet, tidak masalah ada lagi. Begitu pula orang nanti tinggal tepi pantai, nyo pelajari budaya orang nanti tinggal di kampung-kampung, di gunung-gunung. Tidak masalah ada nyoleh. Nah, di samping itu nang pertama, nang kedua. Nah, sesuai jauh falsafah kehidupan awak di Minang, di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebelum awak masuk ke daerah itu, elok awak pelajari dulu kebiasaan orang di daerah itu. Supaya beko jangan sampai menuri. Orang nak mengerti kan ada di situ tuh. Jangan sangko panjang tangan awak tawaikan, panjang muli awak takatokan, panjang kaki telangkahkan. Sabuk panjang tangan tawaikan, panjang kaki telangkahkan, panjang bibi takatokan, takecekkan. Itu ukuran benar dan salahnya di setiap daerah bisa babeda. Itu. Nah, nangka menjadi titik tumpu pembahasan malam kini. Konan harus menjadi kakobeh di orang beriman. Nah, kan ya itu. Ana menjadi kakobeh di orang beriman. Nah, Bapak Ibu, awak baru berhak dikatakan beriman. Harus ada tabawakan dalam kehidupan awak 5 macam di bawah kok. Harus menjadi kakobeh kelakuan kulikai budaya awak. Baru awak berhak bantu ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Adu 5. Ambo baca beko kasadu Allahnya auku diri ya surang-surang. Le kota bawa awak ke dalam. Kami itu bagi nanalah alhamdulillah. Bagi nanalun tu nangka kita mulai mencoba. Bagi nalungga-lungga di petagok selai. Tapi mau yakin kali mau limonya kau lawak amalkan kok. Nah, yang pertama barunya dikatakan beriman. Nah, di situ Allah menyebutkan wal mu'minuna wal mu'minat. Baru jadi katakan mukmin baik lelaki maupun perempuan apabila satu ba'duhum awliya'u ba'd. Itu yang pertama. Barunya berhak dikatakan beriman satu kalau nyolah berupaya di dalam kehidupannya menjadi awliya ubak, menjadi wali bagi kawannya. Makasihnya wali kau ya. Semua wali kau banyak lah kok. Wali jorong, wali nagari, wali kota, wali nikah, wali hakim, waliullah. Banyak wali. Apa pada mana wali? Wali jamaknya aulia. Makna wali itu adalah melindungi, bisa tuh. Menjamin, bisa tuh. Mengayomi juga bisa. Jadi wali nikah adalah orang yang memang inilah satu-satunya yang bisa menjadikan nikah itu sah. Makanya orang nama nikah kalau tidak ada walinya, wali hakim. Makanya waliul hakim liman la waliyalah. Wali hakim itu bagi orang yang tidak ada walinya. Jadi kalau nikah tidak ada walinya, dua saya tidak sah. Jadi wali ini adalah orang yang menjamin. Nah di sini aulia ubak. Baru dikatakan awak betul-betul orang beriman. Kalau awak lah melindungi, kalau awak lah menjamin, bertanggung jawab kepada saudara awak. Lebih dalamnya biasanya ada contohnya terasanya. Mandanga saudara-saudara kita semukmin atau sama-sama beriman di Palestina. Anak ketik nyo bunuh. Orang gaek nyo tembai.
Orang nak manga-manga nyo cancangi. Ndak lama perasaan awak. Rasa ndak lama perasaan mananga orang Islam dibunuh tu iman. Nah kalau biasa saya terasa nyo teranga kawan awak bantu itu iman masih dipertanyaan. Kan bukan gue, kecil orang Jakarta. Kan ele. De dibunuh. Barasuinyo nang kan dibunuh. Namanya aulia ubak. Nampak adanya rumah sabalah dia yang tali dimakan jak pagi yang ta'alun. Sama-sama orang beriman. Dia indak, kakak indak, kemenakan indak, dosana indak. Hanya cia saja. Sama orang beriman. Oh dia indak gitu doh. Wak balilah nasi subungki lah. Aku nama dorong mukmin iman. Alaiko bikuak teraduk sesama orang mukmin. Lai, alah masuk cara cia itu. Bapak Ibu yang berhormati, Ambo ingin mengiyakan contoh yang lebih dalam. Aduh, mama dari anak-anak, mungkin di antara Pak Ibu tahu kok. Moses namanya. Mama anak-anak Ambo. Nak mau orang situ tuh. Mungkin tahu. Nyo cerita kamu dah aja. Iyo taman nuang warinya danya. Bakal taman nuang. Ada sebuah perilaku yang dilakukan di anak muda yang tak pernah awak sangko-sangko nyong kampa buwe itu je. Kejadiannya di minimarket di pom bensin dah aja. Biasanya di pom bensin tapi orang minyak Pertamina itu kan ada minimarket. Jadi awak dulu anak sudah balik pihak ke situ. Sudah diambil malam ketujuh kan pergi ke kasir untuk membayar. Ternyata tiba di kasir itu lado orang berdua tagak tentu menunggu orang berdua dulu dan kemudian namanya tuh antri antri namanya antri nanda dakek kasir kok ada seorang nenek mungkin jok cucunya di belakang nenek jok cucu kok ada anak muda kalau segi dibantu takkan mungkin rasanya deh selawa lepi cabik-cabik. Satu lang maju pendek adalah tato-tato tangguang sebelah kita. Tapi akhirnya setelah terjadi nama itu ketek mau terasodan. Apa itu? Nenek nanda kek kasir konyo sedang membayar pembaliannya. Nyo harus mengaluan piti sebanyak 125. Sementara pitinya 100. Pitinya 100 itu entah lama metong. Sebut 2.000, 5.000. Diduga nenek kok pengemis. Terangalah dewa dari belakang. Sebutnya 2 orang jaraknya. Bu, uang ibu cuma 100. Ibu harus bayar 125. Terangalah nenek kemudian. Waduh, uang saya cuma 100. Ntar gini aja nek. Lihat yang nek beli itu kurangin saja harganya 25. Di cepreso lah do roti harga 25. Rupa roti kok sange ke 7 lo dek cucu. Nyupayon ke cucu nyucu. Ini kita urungan aja dulu ya. Nggak apa-apa nek. Cuma ya matau keluar. Mencari ya matau keluar kalau ada dengan kejadian aneh. Apa tuh? Anak muda nandak mungkin tak patut bantu tadi. Nya keluar dompetnya dari dalam sakunya. Nyelo piti 50.000 dari dalam dompetnya. Nya campaan ke kaki ibu kok. Sedatunya tapuk punggak ibu itu uang ibu jatuh. Ndak uang saya, uang ibu. Lain kali ngitung uang hati-hati itu uang ibu. Kalau ndak ibu ambil orang ngambil. Diambilnya ibu gigi tangannya ambil. Semua nak pitinya. Tapi anak muda belakang itu uang ibu. Padahal siapa yang menjatuhkan tadi? Inyo. Menggigiannya. Tentu rasa mimpi ibu. Kok iya betul tidak tuh itu kecil ibu. Diambil uang 50 kasih sama kasir. Masih ada kembaliannya 25. Sudah baik itu ibu terlepai anak muda kok sudah bayinya. Anak cukup 50 albalanjo. Nyelepai lo. Tanpa diketahui seketik pun. Di induk kok, di inyak kok, di nenek kok. Bahasa nampunya piti anak muda. Dan anak muda tu tak lo peduli dah di belakang lo. Ya tamana de tinggi amalang pada dia. Nah ibu, di samping awak mau ke diri awak, jo amal anak muda tadi,
Siapa lah nak mendorong anak muda tu? Itu iman namanya. Iman yang mendorong. Nah, kadang kalau intan berlian tu bahasa serak ditampik nanda disengaja waduhnya. Itu mah di terminal, di minimarket, di Pertamina, bantuannya itulahnya. Kan tidak mengharapkan apa-apa di atas bantuan yang dia berikan itu. Dewa kadang-kadang dulu tanya kawan tu, siapa? Ambo melenggang mah kawan aku. Kan takkan awak bersuus tahun yang lalu mah. Di Bukit Tinggi, di Simpang Raya makan wak, aden bayi bahasa mula aden bayi. Makan waktu tu mah berdua dan bayi. Ya jangan lah disabui dan mah bayi kode ya Allah. Sabui salah wak tamu Bukit Tinggi dulu karena itu saya lah tu mah. Laman jala pikirnya kaden bayi itu tu. Cuman ada kawan iya was sampean. Wak makan dulu mas tahun yang lalu karena makan Simpang Raya. Aden bayi. Anak muda itu dia tidak perlu itu. Nah, apa yang mendorong tu? Iman. Kemudian Bapak Ibu percaya jadi nanti tasarah. Ko Allah menangah kecewa kini sebagai saksi orang rumah. Ambo kan sebelum ke Padang Panjang kan bolak-balik ke Solo dulu Pak. Jadi sore mau ceritanya ke orang rumah baru. Situ mau bertugas tuh. Sampai tahun 7 bulan ambo di Solo, Bupaten Jogja. Jadi di Tanjung Bingkuang tu sebelah su awak dari situ kan ada pom bensin. Sudah memisi minyak mau keluar. Nampak dari mata bahwa ada nenek pula cucunya duduk di tepi pom bensin tu bantu-bantu orang minta-minta pula. Nampak dari mata apa? Ambo taruh hijau. Sampai ke semani jadi pemikiran deh, Bo. Telah makan kayak tadi talun. Kecil mau kan supir acok mau bawa kemari mana nana balik dah balik apa balik salah balik apa bensin tadi ambage buka tiba turun bu ya aku bu 50 dia terima kasih na lah makan bu alun lagi kecil baru sana hati baru taruh mau ke Padang Panjang kecil supir mau lewat sana tadi nampak orang yang jangan ya gitu enggak jadi apa yang mendorong tuh demi Allah lah apa yang mendorong rasa iman. Nah urusan macamnya mau tak butang ya kenyor, tapi tidak lama perasaan bu. Aku nak mau kalau nak balik dalam perdana lalu dah malam aku. Takkan ada orang gaya awak, takkan ada awak ete awak, mak awak tu takkan ada awak. Atu mah pas kami pergi itu cari alkang tagaknya sekali. Mungkin pi beli roti segala macam barangkali. Nah anan mendorong tu itulah yang disebut dengan iman. Al mu'min wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Itulah yang namanya mendorong kita untuk berbagi di tengah-tengah kehidupan. Ambo yakin kita dalam saji pernah sepengalaman. Nama awak acok ke Jakarta orang pandai sikit banyak Jakarta mah naik ke bus kota lah panuh naik orang gaya tagak saya nak mudo silakan duduk bu kan itu keceknya nak mudo kok tagak le itu yang mendorong iman. Itu nak ciri orang beriman. Tapi kalau naik orang gayanya beca lalu lendan kayak ngaku lembek daya itu nanda berimannya. Jadi yang mendorong itu adalah iman. Yang pertama. Yang kedua, ciri orang mukmin itu apa di sini disebutkan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau imannya telah ada di dalam dirinya, inyo ndak rela, ndak tega mencaliak kawannya berbuat mungkar, menceliak kawannya indak melakukan perbuatan baik. Nyo akan tetap berupaya supaya kawan-kawan sekalian beradu di jalan nan bana. Baik kawan saji magari sampai masuk ada anak lari di siko. Antah anak sia nak biarnya dah. Nah, beruduk leh. Beruduk leh. Kurang lah Hasan. Tak boleh main leh dah. Beruduk ya nak ayo. Nyo upayakan supaya anak tu duduk dan masuk masjid. Itu nama ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada cek-ceknya biasanya mesti gaya lah anak tu. Anak rendah cek. Tapi ada ia berupaya ke arah itu. Ini sesuai dengan
Man ra'a mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa mencari satu kemungkaran, wajibnya berupaya untuk menghentikan kemungkaran itu sesuai juga kapasitasnya. Kalau yang punya kekuasaan, juga kekuasaan. Kalau tidak bisa juga kekuasaan, awak tidak pemimpin, tidak bagai, juga kato-kato. Disampaikan kau orang yang bisa mengecekkan kayaknya. Oh sekali tidak, awak bisulah, itu tidak lo tentu orang dengan hati. Kita tidak suka terhadap perbuatan itu, dan awak menjauh, awak menjarak. Jadi, ada dalam sebuah hadis ibu disampaikan, kalau awak mempabia kemungkaran terjadi, padahal awak punya peluang untuk memperbaiki kemungkaran itu. Ada dikisahkan dalam hadis. Seorang mukmin meninggal dunia, orang soleh, tiba dalam kubur hampir bercakap dua orang malaikat. Kecik malaikat nanti, Allah cuy sekali lalu. Dan seorang lain malaikat mengatakan, tidak. Tidak dipukul, ini orang soleh tu. Pukul, indah. Hampir bercakap leh. Datang perintah dari Allah, pukul satu kali. Ini yang saya tidak suka kali. Karena Allah sudah mengambil keputusan. Ilapialah orang soleh tadi, pingsan. Tidak para lama sudah pingsan, sadarnya. Langsungnya bertanya, Dema kok batabih julen. Ba kok balapi julen. Lah soleh dan selama hidup kau mah. Menjawablah nama lapi tadi. Wahai manusia, tidak ada orang yang mengatakan kau tidak soleh. Tidak ada orang mengatakan kau tidak beramal selama hidup. Tapi kau lupa, kesalahanmu ada dua. Dua saja. Itu yang menyebabkan kau kena pukul satu kali. Coba sebutkan, apa itu kesalahan saya? Pertama, kesalahanmu adalah kau pernah sholat satu kali, tapi tidak berwudu. Lama lagi kan tuh kok, tidak dingin biar tas kali kau biarlah. Kau pernah sholat satu kali, tapi tidak berwudu. Cuman itu. Yang kedua, kau pernah lewat di dekat orang yang sedang berbuat zalim, berbuat mungkar, tapi kau lewat saja. Tidak ada upaya untuk merubah kemungkaran itu, baik dengan tangan maupun dengan lidah. Hanya dua kali. Itu kesalahanmu cuma dua. Dua kesalahan yang batu itu karena pukul satu. Awak dalam saji kau barangkali kena pukul tu awak menimbang itu. Itu pentingnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Makanya apa ibu berbahagia? Ada disindir di dalam kajian Islam, mampabiasa sama mukmin takalok pagi pada lawak lah jago, sanggo sampai ndak solat, tu dosa nan dapet de orang nan lalu tu, dapet lah stek. Karena wak lah jago indak membangunkan. Apalagi ada perlu tergutik di hati. Tak biasalah, ndak jago kan nyong kepada dosanya. Satu wak sekate. Karena awak lah bang, lah bangun, tapi sama-sama tegalok kedua tu pangan. Cik tegalok, dan cik ada tegalok loh, kelibangan. Kalau kita sudah bangun, John, ti, nar, mau saya benar kok, nar. Yo lah, katulah masuk kok, aduh lah steknya, mau muturi kemudian, apa ninggawa, pupu lah lo dia, terserah kayaknya oleh. Sampai itu. Jadi kalau waktu sudah masuk, kita saling mengingatkan. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik pada tidur. Jadi tidak marah. Biasalah nak kalaunya nyong kepada dosanya, dapat dia wak seketek dosanya. Karena waklah dulu tak jago. Amba udah mengaji di Kota Buru buat luang bu. Mungkin ada wak nan tahu tu. Jalur buat luang tu ada Kota Buru desa sana ngaji mesti baca kok. Oh lawak jagon bu ya, ni berang. Bah berangnya bu, menjawab lelaki leski. Nyai rundenya selimut apa ya? Rupa lelaki bini. Lawak jagon pi berangnya. Tentu ya berang apa ya? Yang pucuk selimut habis sekali. Apa kerjanya? Sudah mengaji. Ya, tu nak sawit-sawit tadi. Nya memang lah biasa. Tentunya arah tanya. Laki cik bini. Oh, laki bini rupanya. Jadi bangunkan dengan baik. Dan tentu ia pakai cik tadi ni sedang lalu lama tu. Wah, hari itu sekali tentu tak kajuinya. Tentu bobo dibuat ia sembe kadang. Jauh langsung sekali. Tentu leh.
Dia dilembek-lembek dengan bijak begitu rupa. Tapi nanti poinnya, kalau awak pabiakan berarti awak indak mengarjokan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga Pak Ibu yang berbahagia adalah wa yuqimuna shalah. Mendirikan salat. Ambo pernah bertanya ke guru ambo, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kalau masuk salat tuh ya. Betul sudah masuk, tapi salat dalam ciri orang beriman di sini berbeda. Apa bedanya? Awak dalam hidup kan tidak bisa dilapehan kepada mencari kawan. Baik kawan biasa maupun kawan luar biasa. Maka kawan biasa, kakarajo sama bakarajo di ladang, di sawah, karajo bertukang segala macam. Nah, sajalah karajo sama. Atau kau mencari kawan dalam artian kau mencari laki, kau mencari bini. Bisa tuh. Kece agama awak, banyak imam-imam dan ulama-ulama awak memberi syarat. Jangan sampai kita sempat tertipu. Sebab hidup itu tidak lapis dari tipu menipu. Alu sama alu. Sehingga kadang-kadang tukang alu kan alu. Tidak lepas hidup dari tipu menipu. Sampai-sampai tukang tipu kena tipu. Kenapa? Karena nampak di mata, lu tentu itu sampai ke dalam. Awak harus arif membaca nantasire dan mencari antasura. Kalau nampak saja lu tentu le. Erenya boleh godok mah, kira cik godok. Kan bisa saja. Nah, maknanya ada orang baik. Bamulik manih baku cindan murah. Suko magiah, suko bakawan. Alun diimbau nyala datang, alun disuruh nyala pai, alun diuja-uja nyala galak. Mereka santiang orang tuh. Tapi cie dan kurangnya tuh semayang indah. Kalau itu nabasuh, tolong hati-hati. Tolong hati-hati. Barajo kajujurnya, barajo kelonya, tapi tidak semayang. Tolong hati-hati. Atur nasihat dari ulama awak. Makanya ada khusus wa yuqimuna shalah. Kenapa? Karena orang elok, alun diujiannya lah galak, alun disuruhnya lah payah, alun diimbaunya lah datang, sange eloknya, tapi semayang ya indah dah. Nyo berada dalam keadaan rapuh, murah sekali. Makanya orang beriman, yuqimuna shalah. Dicaliak bantu, jadilah. Kalau 7,6 kalau agak lumayan. Tapi kalau di bawah 6 pun lagi merah. Alai 7,6 karajo, alai lumayan tu mah karajo di bank walaupun satpam. Nah, kan itu. Alai lumayan mah lilai ketidian awalnya. Aduh cie jangan sampai lupa katanya. Nampak jalai salat tu baah. Atu. Lekonya sembayang. Dia agak kurang-kurang dengan lain tapi dengan cie kopan wah rancak hanya mau sembrono gitu. Tapi kalau lah sembayang nah enggak sange rapuh. Ini adalah merupakan ukuran utama dalam segalanya. Makanya orang beriman wa yuqimuna shalah, betul-betul menegakkan salat. Itulah kita sebagai orang tua Pak Ibu, sebagai ayah, sebagai induk dari anak. Kalau akali dalam agama, anak pertama kali diperintahkan di agama nang sagiakan kana awak. Semayang. Muru auladakum bisalah bisab'i. Ajar anakmu sholat setelah berumur 7. Sholat dulu. Kalau lah umur 10 anda aja umur semayang, fadribuhu alaiha. Belum majah-majah lain leh. Majah itu segala macam. Aduh leh. Sholat aja dulu. Kenapa? Karena memang sholat itu yang paling pokok. Makanya orang beriman, wa yuqimuna shalah. Santiang nawa, ebat nawa, pis semayang indah. Dia percaya dulu. Atunya. Ambo ada punya kawan seorang Mbak. Terakhir jabatannya adalah Kepala Cabang BRI Cabang Padang Panjang. Namanya Pak Dedi. Kebetulan beliau kok tamek gontor dan sebenarnya, tapi sudah itu kuliah ekonomi UI. Tameknya itu jadi kepala banknya. Dekat ya, Bo. Beberapa tahun yang lalu pindah ke Kalimantan. Jadi sempat ngomongnya, Bo, kecilnya. Saya Buya katanya. Sebagai kepala cabang BRI di sini. Kalau ada nasabah itu minta pembayaran
sampai 1 M menyalang sampai 1 M, itu yang menentukan terakhirnya bulan song tu cik. Nah, bagaimana caranya Pak Dedi? Saya akan datang ke rumahnya bertandang lalu ngomong-ngomong. Saya datang ya sekitar jam 11. Saya ngomong-ngomong, matota sawaknya. Itu sampai masuk waktu zuhur. Nah, setelah orang azan itulah ujian terakhir saya. Kita diajak sholat apa tidak aja? Kalau yang bersangkutan bilang, Pak Dedi, karena waktu sholat dah masuk, bagaimana kalau kita sholat dulu? Nanti kita lanjutkan. Kalau nyo mengecek bantu itu, besok itu cair yang dipinjamnya. Tapi kalau orang lah azan nyo tahu hehehe, ndak bantu tak dosa azan. Besok alasan saya macam-macam itu, sehingga ndak jadi cair orang. Dan saya sudah lakukan seperti ini di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk di Sulawesi. Segala yang saya lakukan, ndak ada kerjanya macet. Karena ujian terakhirnya kok. Kalau dia bilang, Pak Dedi, sebenarnya sudah jam makan, tapi karena orang sudah azan, bagaimana kalau kita ke sholat ke masjid dulu? Di sholat kita makan, kita sambung ngomong kita. Hanya dia mau, besok ada yang cair, anda pinjam sekali. Tapi kalau bantu angin lalu, seringnya abang, banyak, anda ada cerita, anda kata, minjam mau piala aja. Itu ujian saya, sholat. Itu nangka 3. Nangka 4. Wa yu'tuna zakah. Maksudnya yu'tuna zakah? Memangnya ada 3 ayat yang selalu berpasangan dalam Quran. Amanu pasangnya wa amilus sholihat. Ati Allah pasangnya ati Rasul. Aqimus sholah pasangnya wa zakah. Aku pasang lainnya dirikan sholat, bayarkan zakat. Apa maksudnya wa yu'tuna zakah? Kok pamurah. Suko magih. Bahkan kadang sisa piringnya bagi 2. Itu senangnya memberi itu. Senang memberi. Ndak pilih dah. Cekai balapi sempilih karyang. Kata orang cekai balapi. Hari hujan payung. Bakapi. Jalan boruak terompa. Bapaci. Las tahun ndak basuh. Cucu basuh lagi. Piti saringgi. Orang galak-galaknya menyanyi. Itulah kaya dan na lain. Kalau orang mumin, wa yu'tuna zakah, suka memberi. Kalau membuat sambahnya di Tanjung Kuasa, Tanjung kurang lagi sambah. Ayo reke-reke rumah kasihnya. Abir itu sama. Di mantai Jawi Ciku nak sadang sudahnya dah. Reke rumah. Tapi kan ada juga cik bu, marangak baun randang kasabali, gak sairi tak kasabalah. Kan ada yang begitu. Marangak baun randang ala panjang itu. Tagak mengkarandak ujiannya. Antara agia cari nanaga gajemi. Allah je tu. Kecik Nabi kalau buat randang, kalau buat sambal, agia sawalah. Buat gulai, banyak kuahnya agia sawalah. Kan itu. Sebab dermawan, sukoma agia itu ciri orang mukmin. Apa yang tuju tu oleh agama orang mukmin sukoma agia kok? Supaya banyak kawan. Jadi orang yang banyak teman pasti orang yang dermawan. Sering mentraktir teman, kok naik auto dari Batu Pelano atau naik auto dari Bataga di Bukit Tinggi turun naik. Lari bayiannya dia mak tadi. Alhamdulillah. Elok nama tu. Sebab manusia tu sanang itu, Pak. Kalau awak di bayiannya dia kawan minum, pasti taniak dalam hati awak. Bila awak dapat membayarkan inyo. Malah kalau bisa taniak dalam hati awak, gadang nan awak giakan kanyo ketimanan awak terima dari inyo. Tak betul nampak tu. Nah, memang ada je cek-cek kawan, kadang lah 3 kosongnya ngangu je, ada je dapat. Anang kampe namu kawan boleh. Nak boleh, madana je ni. Ada je cek-cek tu. Tapi kalau setidak-tidaknya 3-1 tu lah je namanya. Bentuk mana abang ada je timbang. Tak ala cik lah. Aku lah hampirnya bisu apa hilang seorang lain nyuati apa jadi memang wa yu'tuna zakah suko magia suko memberi. Suko melapangkan. Sebab siapa yang melapangkan seseorang maka Allah melapangkannya. Siapa memberi seseorang maka Allah memberikan kepadanya. Disitulah datang berkah Pak Ibu.
Kan umpamanya teh talu api kau yo maaf kau tak kamu lagi agiar kau. Kau yo lah siapa lagi apa sedang sedang cuma jatah mu agak api dia. Galih tinggal itu tak lo rencana. Nah, kalau ikut kau lain kau pak, kau ada pantunnya kau. Ada falsafahnya, apa falsafahnya? Nang kasawan kan lulu aja kan itu masalahnya. Nah, nang kasawan kan lulu. Ibu bagai yo gaji bina lu dah nak kamu lagi harap. Lah sesuai jo keadaan kan itu. Sesuai jo keadaan. Tapi nanjaleh kalau diberi maka yang tinggal akan berkah. Nah, pertanyaannya kalau di masaji itu arah toko nan penting jumlahnya atau manfaatnya. Mungkin manfaatnya. Guna jumlah banyak, makin menyesok. Makin mendapat, makin kehilangan. Gunanya. Jadi kalau dalam bahasa sekolah tuh yang penting kualitas bukan kuantitas. Bukan jumlah, tapi manfaat. Untuk menggaya manfaat kok, berbagilah dengan yang lain. Maka nanti itu menjadi berkah. Gitu. Jadi kalah wak dari segi jumlah, tapi menang dari segi manfaat. Itu ciri yang kape. Terakhir yang kalimu, wa yuti'un Allah wa rasulah. Orang mukmin itu menampakkan di tengah-tengah kehidupannya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan tadi kanlah termasuk betul, tapi yang dituju di situ adalah sikap hidupnya itu menggambar orang taat kepada Allah. Pakaiannya adalah pakaian orang taat kepada Allah. Seperti ibu-ibu umpama kemana-mana dia tutup kepala. Tidak amuannya keluar dari rumah keluar tutup kepala. Tapi kalau dia mukmin imannya masih goyang, kadang dia kemana-mana dia kalau dia andua, menyambung kain keluar langsung tuan-tuan tu saya. Kalau dia andua. Tu ya mau ngecek lah kadang kama buya tu nya main bolu kama buya tu alah kama buya tu alah dong kesempreng ke buyanya pai lo de betuli nya lo tu hanya ke dia dua saja untung tak terician dua kau tu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Iman lemah. Tapi kalau imannya sudah bersemi walaupun kalaman ada orang tak ada orang nyo cari dulu pendetik kepala sehingga berada dalam posisi nyo tenang orang yang melihat pun bahasa tenang. Atau atiang Allah, atiang Rasul namanya itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah Allah mengatakan ulaika sayarhumullah. Kalau nyelah mengarajukan nalimo itu, maka mereka ini kelak Allah menjanjikan rahmat untuk dia. Dia akan dapat yarhamuhullah. Disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nah apa ibu? Dekat Allah ke dia. Sedangkan Pak Camek sedakek kawak banyak kelapang dewak. Apalagi Pak Upati dakek kawak. Wali negari sedakek kawak. Aku ada bantu-bantuan kasar dia dulu. Awak pek lu. Apalagi nak dakek kawak gubernur. Dakek orang Tanjung ke gubernur lah. Dia nyasanya dari siko. Banyak apa bantuan lah. Apalagi Prabowo dakek kawak. Bisa soal langsung Cuma Pak Prabowo kan cangang seorang wah yo banyak yang langsungnya telepon sebab bawa kira Prabowo yang tinggal simpang tiga enggak Prabowo namanya kan itu. Sedangkan Prabowo saja dah kayaknya tapi orang kayaknya banyak kemudahan aja jalan tol dia tadi kamapai apa lain nanda kayak kawak ko Allah Subhanahu wa taala apa kira kena ada situ lah itulah nan tukang dia rezeki siapa yo Allah dah kayaknya nama dia rahmat siya Allah dakeknya. Nah untuk dakek Allah kawak kerajaan limo tadi. Itulah Pak Ibu. Jadi kaji selesai. Ketuisa masuk. Itu kode santagat. Pantunnya tuh jalan-jalan ke padang subuh tiba di situ makan pagi. Dewa ketuisa nala masuk tentu kita mengaji harus berhenti. Itu tiba itu. Jadi kalaulah tiba di sebadang subuh singgah sebentar ke rumah Fauzan dia kata isa nala masuk maka siang tagak langsung azan itu tiba dah maaf akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.